Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zabrina Aisyah Irawan dengan nomor induk mahasiswa 221F10032. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember mengambil pendidikan disabilitas atau PLB angkatan 2022. Jadi saya di sini akan memberikan beberapa materi atau menyampaikan beberapa materi mengenai anak tunalaras, mulai dari pengertian, definisi menurut para ahli atau pendapat para ahli, kemudian klasifikasi, serta karakteristik dari anak tunalaras. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Selamat menonton. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pendapat para ahli atau definisi mengenai anak tunalaras. Menurut para ahli, yang pertama ada Kaufman. Pada tahun 1997, anak tunalaras ini memiliki komunikasi dan perilakunya tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karena sangat tidak menyenangkan, tapi masih bisa nih dibimbing menjadi pribadi yang dapat diterima baik di dalam masyarakat. Jadi anak tunalaras ini masih bisa diarahkan atau disembuhkan lah supaya dapat diterima dengan baik di masyarakat. Yang kedua ada menurut American Psychiatric Association pada tahun 1980, anak tunalaras merupakan anak dengan gangguan mental atau psikologi atau tingkah laku secara klinik signifikan. Gejala ini muncul pada anak dengan gejala sakit atau distres atau kecacatan pada fungsi penting. Yang ketiga menurut Algozain, Smith, dan Mercer 1981, anak tunalaras ini merujuk pada kondisi yang secara terus-menerus melakukan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi dari proses pembelajaran meskipun sudah mendapatkan layanan pendidikan seperti pada anak pada umumnya. Kemudian menurut Nelson tahun 1981, menurut Nelson orang dewasa yang perilakunya menyimpang dibandingkan dengan anak seusianya dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi dan dengan waktu yang relatif lama. Kemudian yang terakhir itu ada dalam peraturan federal Amerika Serikat. Jadi anak tunalaras ini mengalami gangguan emosi yang serius, ketidakmampuan belajar, tapi bukan disebabkan oleh faktor intelektual, perasaan, dan kesehatan. Kemudian ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan yang memuaskan dengan guru, dengan temannya, dengan semua orang. Perilaku perasaan ini tidak sesuai dengan konteks meskipun keadaan normal seperti keadaan biasa pada umumnya. Nah, itu merupakan pendapat para ahli mengenai anak tunalaras. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian tunalaras. Berikut ini adalah penjelasannya. Kemudian kita beralih ke pengertian tentang tunalaras. Jadi, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Menurut L.M. Bauer, anak yang mengalami hambatan emosional atau kelainan perilaku tunalaras ini apabila menunjukkan adanya satu atau lebih komponen berikut. Yang pertama itu tidak mampu belajar karena bukan dari faktor intelektualnya atau faktor sensori dan kesehatan. Kemudian tidak mampu berhubungan baik dengan teman, keluarga, maupun guru-gurunya. Yang ketiga itu bertingkah laku atau perasaan tidak pada tempatnya. Secara umum atau secara menyeluruh, ini selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi.
Kemudian bertendensi ke arah atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah, di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun itu. Dan itu merupakan pengertian dari anak tunalaras. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sebab anak menjadi tunalaras. Ini ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor psikososial, dan yang terakhir itu ada faktor fisiologis. Kita bahas faktor psikologis terlebih dahulu ya. Jadi faktor psikologis ini merupakan gangguan yang wujud atau bentuknya ini dalam tingkah laku yang menyimpang. Contohnya seperti perilaku agresif, resesif, resignation, dan diskrepensi. Pengertian fixation ini merupakan perasaan mendalam atau terlalu dalam. Contohnya seperti orang yang terlalu sayang, terlalu mencintai, atau terlalu suka dengan pasangannya. Kemudian perilaku agresif. Perilaku agresif ini merupakan perilaku tingkah laku yang diarahkan dengan tujuan menyakiti makhluk hidup. Tujuannya untuk mencapai rasa aman. Contohnya, perilaku agresif ini dia telah melakukan pencurian atau pembunuhan. Kemudian ada seseorang yang tahu dia akan melakukan hal-hal seperti menghabisi orang tersebut agar tidak diketahui untuk menghilangkan jejak. Jadi dengan dia melakukan hal seperti itu, dia merasa aman, merasa tindakannya ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Kemudian ada pengertian tentang resesif. Berikut ini adalah penjelasannya. Selanjutnya pengertian tentang regresi. Jadi regresi ini merupakan sifat yang mengalami kemunduran. Contohnya seperti anak SMA yang masih ngedot atau minum susu dari botol seperti bayi. Kemudian ada resignation. Ini merupakan pengunduran diri atau sikap menerima nasib dan penyerahan diri. Kemudian yang terakhir ada konsep diskrepensi atau ketidaksesuaian diri di media sosial. Sebagai contoh, pada zaman sekarang nih banyak cewek ataupun maupun cowok ya yang menggunakan efek kamera atau filter ketika penggunaan foto profil, dan kadang ini menyimpang jauh dengan keadaan aslinya. Ini sebagai salah satu bentuk atau contoh dari konsep diskrepensi. Nah, itu merupakan penyebab atau sebab dari anak menjadi tunalaras dari faktor psikologis. Selanjutnya yang kedua itu ada faktor tunalaras dari psikososial. Jadi faktor psikososial ini merupakan gangguan tingkah laku yang bukan hanya disebabkan oleh frustasi, namun juga karena masa kecil yang kurang menguntungkan bagi anak. Misal ini kedua orang tua anak ini terlalu sibuk mencari atau mengejar karir sehingga anak kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Yang terakhir ini ada faktor fisiologis. Jadi faktor fisiologis ini merupakan gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh terganggunya atau masalah dari proses aktivitas organ-organ tubuh, sehingga tidak atau adanya kelainan otak seperti hipertiroid dan kelainan syaraf motorik. Apa sih pengertian dari hipertiroid ini? Jadi hipertiroid ini merupakan penyakit akibat karena kadar hormon tiroid ini terlalu tinggi dalam tubuh.
Jadi kondisi si anak ini kelebihan hormon dan dapat menimbulkan gejala atau faktor-faktor seperti jantung berdebar, kemudian tangan bergetar, dan berat badan turun drastis. Nah, itu merupakan faktor atau sebab-sebab anak menjadi tunalaras, dari faktor psikologisnya, dari faktor psikososialnya, dan dari faktor fisiologis. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi anak tunalaras. Jadi klasifikasi anak tunalaras ini menurut pendapat dan penelitian ahli menurut Rusi Ibrahim 2005.48. Jadi anak disabilitas laras ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ini socially maladjusted children. Dan yang kedua ini ada emotional disturbed children. Jadi sosial maladjusted children ini yaitu anak-anak yang terganggu pada aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak biasa berlaku di masyarakat dan kebudayaan di mana anak disabilitas laras itu berbeda. Dalam kategori ini itu dibagi menjadi 3 berdasarkan berat dan tingginya, yaitu yang pertama ada semi-socialist children, yang kedua ada socialized children, dan yang ketiga unsocialized children. Yang pertama kita bahas dulu tentang semi-socialist children. Jadi semi-socialist children ini merupakan kelompok yang masih dapat bersosialisasi di dalam masyarakat, namun hanya terbatas pada kelompok tertentu. Kemudian yang kedua ada socialist primitive children. Jadi dalam hal ini perkembangannya memiliki sikap-sikap sosial yang rendah karena tidak adanya bimbingan dari orang tua pada masa kecil. Jadi betapa pentingnya ya bimbingan orang tua ini sangat berpengaruh pada anak. Jika anak tidak bisa atau tidak bisa bersosialisasi di masyarakat, kita perlu bertanya-tanya apakah dia sudah mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, atau dia seperti itu karena pengaruh dari luar atau dari teman-temannya, teman-teman sepergaulannya. Jadi betapa pentingnya sosok orang tua dalam membimbing dalam membimbing anaknya agar si anak tidak salah pergaulan. Kemudian ada unsocialist children, yaitu kelompok anak disabilitas laras yang mengalami hambatan dalam perkembangan yang sangat berat. Jadi anak dengan unsocialist children ini tidak mampu lagi bersosialisasi dengan masyarakat karena dapat membahayakan orang-orang di sekitar. Nah, itu merupakan pengertian atau kelompok sosial menurut Rusi Ibrahim tentang socially maladjusted children. Kemudian yang kedua itu ada emotionally disturbed children. Jadi ini merupakan terganggunya emosi dan memiliki tingkah laku yang psikotis. Sikapnya menunjukkan ketegangan batin, kecemasan yang mendalam, dan menderita neuritis. Jadi kesimpulan dari penyebab anak disabilitas ini adalah sikap orang tua dan keluarga menolak keadaan anak disabilitas laras, atau justru sebaliknya, yaitu terlalu memanjakan dan melindunginya. Jadi peran orang tua di sini harus seimbang ya. Orang tua tidak boleh terlalu memanjakan anak dan tidak boleh terlalu
menelantarkan atau tidak memerhatikan si anak. Kemudian ada salah dalam memberikan pendidikan, ataupun anak merasa tertekan dengan beban pelajaran yang begitu berat di luar batas kemampuannya. Jadi anak itu harus diberi pendidikan atau pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Jika si anak diberikan beban yang lebih dari kemampuan si anak, dia akan memberontak dan dan menimbulkan faktor-faktor yang dapat mengalami ketunalarasan. Dan itu menurut Rusi Ibrahim tadi ya. Kemudian itu ada menurut berat dan ringannya. Kelompok ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu gangguan psikomatis, terus gangguan psikoneurotik, dan gangguan dari jiwa psikotiknya. Jadi gangguan psikomatis ini kelompok anak yang terganggu emosinya akibat adanya tekanan mental, gangguan reinforcement atau pembulian dari guru. Misal, contoh saya pernah mendengar si anak ini tidak bisa mengaji di suatu kelas. Kemudian guru sengaja menontonkan kepada teman-temannya dengan cara dipanggil, "Nah, coba kamu ngaji surat ini, tunjukkan kepada teman-temannya." Tapi pada situasi ini si anak keadaannya tidak bisa mengaji. Kemudian guru membuli atau menyepelekannya. Masa kamu udah kelas gini, kelas 6 misalnya, kamu kok belum bisa ngaji, gini. Kemudian mental si anak menjadi down di sini. Kemudian gangguan psikoneurotik, yaitu anak disabilitas laras yang terganggu jiwanya, namun tahapannya masih lebih ringan dari psikomatik. Kemudian yang terakhir ada gangguan jiwa psikotik, yaitu kelompok disabilitas laras yang terberat dan sakit jiwanya. Jadi dia sudah tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat karena dapat menimbulkan masalah atau dapat membahayakan masyarakat di sekitar. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari anak disabilitas laras, dan berikut ini adalah penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunalaras. Jadi karakteristik anak tunalaras ini dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman pada tahun 1986. Berdasarkan dimensi, tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, dan membangkang. Ada juga yang menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, dan tidak mau memperhatikan, memecah belah pertemanan, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, dan menganggap enteng sesuatu pekerjaan, so aksi, kemudian ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, kemudian suka bersoal jawab, terus ada tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, dan menyangkal perbuatan yang salah. Kemudian ada egois dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah.
Kemudian yang kedua, itu anak sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, terus tak berteman, tertekan, sedih, terganggu, dan perasaan rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis atau sedih. Kemudian ada juga pendiam dan suka berasia. Yang ketiga ini anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, terus berangan-angan pasif, mudah dipengaruhi atau dihasut, terus suka ngantuk, pembosan, dan berbicara kotor. Yang keempat itu anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, kemudian suka mencuri bersama kelompoknya ini, kemudian royal terhadap teman yang nakal, terus berkelompok dengan geng yang kurang tepat ya, kemudian suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah atau pergi dari rumah. Dan berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik atau sosial atau emosional atau fisik kesehatan anak tunalaras. Yang pertama itu ada karakteristik akademik. Itu kelainan perilaku ini akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajar atau dalam pembelajaran ini memperlihatkan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Itu yang pertama, pencapaian hasil belajar itu jauh di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan discipline. Kemudian yang ketiga, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Yang keempat, seringkali membolos sekolah. Dan yang kelima, seringkali dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan atau tujuannya ini sakit perut atau perlu istirahat. Kemudian anggota keluarga terutama orang tua ini lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absen. Kemudian orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi atau pihak berwajib tentang masalah yang dia hadapi. Kemudian lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Kemudian yang selanjutnya ini lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Kemudian yang ke-10, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua ini ada karakteristik sosial atau emosional. Jadi karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, karakteristik sosial. Itu ada masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku itu tidak diterima oleh masyarakat, tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan biasanya ini melanggar norma-norma budaya dan perilaku, melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Kemudian yang kedua, perilaku tersebut itu ditandai dengan tindakan agresif. Apa sih agresif itu? Yaitu tindakan tidak mengikuti aturan, terus bersifat mengganggu, terus mempunyai sikap membangkang atau menentang,
kemudian tidak dapat bekerja secara bersamaan atau bekerja sama. Terus yang ketiga ini ada melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum, terus melanggar apapun yang berkaitan dengan hukum ya. Kemudian karakteristik emosional, ini adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak. Seperti apa? Yang pertama, seperti tekanan batin atau rasa cemas. Kemudian yang kedua itu adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Yang ketiga ada karakteristik fisik atau kesehatan. Jadi karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ini ditandai dengan adanya gangguan makan, kemudian gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya atau pada badannya ya. Ia mudah mendapat kecelakaan, terus merasa cemas terhadap keadaannya atau kesehatannya, merasa seolah-olah sakit padahal enggak. Kemudian kelainan yang lain yang berwujud kelainan fisik seperti berbicara gagap, buang air tidak terkendali, kemudian sering mengompol dan jorok. Itu merupakan karakteristik dari tunalaras. Kemudian ada penggolongan anak tunalaras. Jadi tunalaras ini dapat digolongkan dari segi gangguan atau hambatan dan klasifikasi berat ringannya kenakalan. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenis gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak tunalaras ini. Yang pertama itu ada gangguan emosi. Gangguan emosi anak tunalaras yang mengalami hambatan atau masalah dari gangguan emosi ini terwujud dalam 3 jenis. 3 jenis perbuatan, yaitu yang pertama sering sedih, lambat cepat marah, dan sering tertekan. Secara umum emosinya ini menunjukkan rasa sedih, kemudian cepat tersinggung atau marah. Rasa terkadang ini rasanya itu merasa cemas, kemudian gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam diri anak tunalaras ini. Macam-macam gejala hambatan emosi, yaitu yang pertama ada gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalnya nih, ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua, takut, yaitu reaksi yang kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak tunalaras ini merasa takut terhadap hantu, tengkorak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut ini seperti menyedot jari, kemudian gigi jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh di sekitar hidung ada juga, seperti mencukil hidung, mengusap hidung seperti ini, atau menghisupkan hidung. Kemudian gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit tangan, atau mengepalkan jari seperti ini. Kemudian gerakan sekitar rambut seperti mengusap-ngusap rambut, mencabuti atau mencakar rambut. Nah, demikian pula dengan gerakan-gerakan seperti menggosok, kemudian mengedip-ngedipkan mata dan mengeringitkan muka dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sikap iri hati, yaitu selalu merasa kurang atau senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan.
Yang kelima itu ada perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitar menjadi hancur dan tidak berfungsi. Kemudian yang keenam, malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntutan kehidupan. Jadi mereka kurang menghadapi kenyataan pergaulan, kurang siap. Kemudian rendah diri, yaitu sering minder, yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan yang tertekan. Kemudian ada gangguan dari segi sosial. Jadi anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang dalam menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, berkata kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina, kemudian berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Jadi perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain yaitu ada yang mereka datang dari keluarga yang pecah atau broken home, atau sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Kemudian biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Kemudian ada juga anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu seperti perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarganya. Kemudian anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran di sekolahnya. Kemudian ada juga pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dari keluarga miskin, terus dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh nih, kita sering mendengar anak delinkuensi, yaitu sebenarnya anak delinkuensi ini merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguannya tuh karena sosial perbuatannya menimbulkan kegoncangan atau ketidakbahagiaan atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, mendorong. Kemudian ada yang juga menggunakan ganja, anak yang kecanduan narkotika, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ketunalarasan dari pengertian, pendapat para ahli, klasifikasi, dan karakteristik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan dalam pengucapan saya yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.